Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Starema Lupua, mahasiswa dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Laporan Keuangan dalam Pembangunan Dana Gereja dengan Studi Kasus pada Gereja GKPMI Ternate. Ya, baik teman-teman, di sini sebelum saya membahas lebih dalam mengenai proposal saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Pengendalian Keuangan di Gereja Hosiana Tinelo, Kabupaten Gorontalo, yang ditulis oleh Reza Runtuane Haisdama, Mariana Francisca Dunga, dan Sri Isnawati Pakaya, serta diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis tahun 2024. Jurnal ini juga membahas tentang bagaimana pengendalian keuangan dilakukan pada organisasi nirlaba, khususnya gereja, serta menilai apakah pengelolaan keuangan yang diterapkan sudah berjalan secara efektif atau belum. Seperti yang kita ketahui, gereja merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan, namun tetap membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar seluruh kegiatan pelayanan ibadah dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pengendalian keuangan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan jemaat terhadap pengurus gereja. Penelitian ini juga dilakukan karena masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan di Gereja Hosiana Tinelo, seperti penerimaan kas yang tidak menentu, pengeluaran yang cukup besar, serta sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas di gereja tersebut, serta untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian keuangan. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian melakukan observasi langsung, wawancara dengan pihak gereja, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber pendapatan utama Gereja Hosiana Tinelo berasal dari persembahan jemaat seperti persembahan ibadah minggu, perpuluhan, persembahan syukur, kontak pembangunan, ibadah lainnya. Selain itu, ada juga pemasukan dari ucapan syukur jemaat pada acara tertentu seperti ulang tahun, pernikahan, dan baptisan. Sementara itu, pengeluaran gereja digunakan juga untuk berbagai kebutuhan operasional seperti gaji pendeta, biaya listrik, kegiatan ibadah, konsumsi multimedia, pembangunan gereja, dan kegiatan sosial lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan gereja mengalami naik turun setiap bulan karena jumlah pemasukan dan pengeluaran tidak selalu stabil. Nah, selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pencatatan dan penyimpanan keuangan di Gereja Hosiana Tinelo masih dilakukan secara manual. Hal ini juga tentu memiliki resiko yang cukup besar seperti kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan, hingga mungkin kehilangan uang kas gereja. Nah, menurut saya juga jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya persembahan yang jelas dan mudah dipahami, data yang cukup lengkap karena diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, serta topik penelitian yang sangat relevan dengan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba saat ini. Jurnal ini juga memberikan beberapa solusi dan saran yang dapat diterapkan oleh pihak gereja untuk meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan. Namun jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu penelitian hanya dilakukan pada satu gereja sehingga hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan kondisi semua organisasi gereja secara umum. Selain itu, penelitian ini juga lebih banyak menggunakan analisis deskriptif tanpa adanya perhitungan statistik yang lebih mendalam. Nah, mungkin kesimpulannya dari jurnal ini adalah pengendalian keuangan di Gereja Hosiana Tinelo masih belum berjalan secara efektif. Nah, hal ini disebabkan oleh penerimaan kas yang tidak stabil, pengeluaran yang cukup besar, sehingga sistem pencatatan yang masih manual, kurangnya transparansi laporan keuangan, serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan keuangan gereja. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar gereja meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dengan menggunakan pencatatan yang lebih modern dan kompetensi
meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada jemaat, menyiapkan dana gereja di bank untuk mengurangi risiko kehilangan, serta menambah bendahara agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Demikian hasil review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita masuk ke agenda presentasi. Pada presentasi kali ini terdapat 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama, pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu landasan teori yang membahas mengenai laporan keuangan, organisasi nirlaba, serta PSAK nomor 45. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kita masuk ke latar belakang. Gereja merupakan organisasi nirlaba yang bertanggung jawab dalam mengelola dana jemaat secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan sangat penting sebagai bentuk penanggung-jawaban kepada jemaat dan pihak yang berkepentingan. Dalam organisasi nirlaba seperti gereja, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dana gereja. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan yang belum sesuai dengan standar, dan kurangnya pemahaman mengenai PSAK nomor 45. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada gereja GKPMI Ternate untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun sudah efektif dalam mendukung pembangunan dana gereja. Baik, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan di gereja GKPMI Ternate. Yang kedua yaitu apa saja kendala dalam penyusunan laporan keuangan gereja. Yang ketiga, apakah laporan keuangan telah efektif dalam mendukung pembangunan dana gereja. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui proses penyusunan laporan keuangan di gereja GKPMI Ternate. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dalam penyusunan laporan keuangan gereja. Yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas laporan keuangan dalam pendukung pembangunan dana gereja. Kita masuk ke landasan teori. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan hasil proses akuntansi dalam suatu periode tertentu. Menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut KEISO tahun 2017, komponen utama laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset kewajiban dan ekuitas, laporan laba rugi atau aktivitas yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu, laporan arus kas yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan modal atau aset bersih organisasi. PSAK nomor 45 dan organisasi nirlaba. PSAK nomor 45 merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba termasuk dengan gereja. Nah, organisasi nirlaba memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memperoleh sumber daya dari donatur tanpa mengharapkan imbalan, tidak berorientasi pada keuntungan, dan tidak memiliki kepemilikan seperti perusahaan. Dalam PSAK nomor 45, laporan laba rugi juga diganti menjadi laporan aktivitas, dan ekuitas diganti menjadi aset bersih. Laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan aset bersih. Laporan aktivitas yang menunjukkan perubahan aset bersih selama periode tertentu. Laporan arus kas yang menunjukkan penerimaan dana pengeluaran kas organisasi. Siklus akuntansi gereja. Siklus akuntansi gereja ini terdiri dari 3 tahap utama.
Tahap pertama itu tahap pencatatan yang meliputi identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, dan posting ke buku besar. Yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, yaitu penyusunan neraca saldo, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Tahap terakhir adalah tahap pelaporan, yaitu penyusunan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tahap ini itu penting agar laporan keuangan gereja dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar. Metodologi penelitian. Penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan gereja. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara langsung dengan pengurus gereja GKP Ternate terkait dengan pengelolaan keuangan. Dokumentasinya yaitu pengumpulan data dan dokumen keuangan gereja. Sedangkan analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari pertama itu reduksi data, yaitu memilih data yang relevan. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk narasi atau bagan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan data valid dan konsisten. Ya baik, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap juga penelitian ini itu dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi dana, efektivitas laporan keuangan gereja, khususnya pada gereja GKPMI di Kota Ternate. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.